Saya mau bicara sekarang masuk ke sampel yang diambil. Sampel-sampel nyamuk yang diambil di Jogja. Kalau menurut hemat saya, representasi sampelnya itu terbatas. Kenapa? Karena sampel yang diambil tidak cukup mewakili variasi lingkungan dan kondisi di Jogja. Yang bisa dipakai untuk diberlakukan hasilnya pada tingkat nasional. Ya Jogja aja. Jadi kalau dia mau ingin diterapkan di seluruh Indonesia atau nasional, ya sampelnya nggak bisa terbatas. Karena ini kan hanya penelitian untuk Jogja, makanya sampelnya terbatas. Jadi apa justifikasinya dengan sampel yang terbatas, variasinya itu, lalu mau diberlakukan hasilnya di Indonesia. Jadi bagi saya, sampel variasi sampelnya hanya melihat kondisi lingkungan dan geografis di situ saja, di Jogja. Nah, jadi kalau kita mau ambil lokasi, periode pengambilannya juga penting, ya, lokasi dan periode pengambilan sampel itu harus mencerminkan diversitas kondisi yang mungkin mempengaruhi penularan demam berdarah. Apakah Jogja itu sudah mewakili, mencerminkan diversitas kondisi yang ada di Indonesia? Kan enggak. Jadi kalau mau lakukan di Bandung, ya teliti dulu di Bandung, teliti dulu di Jakarta Barat, di Kupang. Nah, jadi jumlah sampel ya, yang memang ya kalau kita mau ambil sampel yang dianggap cukup itu memang bervariasi. Dia tergantung dari banyak faktor. Misalnya yang pertama itu tingkat prevalensi yang diharapkan. Ya, tingkat kejadiannya itu, yang kejadian orang demam berdarah itu berapa. Lalu kalau kita sudah memperkirakan atau ada angkanya, prevalensi itu, juga kita harus lihat itu tingkat ketidakpastiannya yang dapat diterima berapa. Lalu metode analisis yang digunakan, tapi seperti saya bilang tadi, pakai PCR kan dia. Jadi pemilihan jumlah sampel itu kritis. Kritis dalam apa? Kalau kita mau melakukan penelitian mengenai epidemiologi. Kalau bukan itu penelitian epidemiologi, nggak apa-apa. Ini itu penelitian epidemiologi kan. Epidemiologi. Penting jumlah sampel itu. Nah, jadi ada beberapa faktor yang harus kita lihat. Misalnya ya, mereka itu tahun 2015 Desember ya, akhir Desember sampai Mei 2019. Nah, di situ mereka udah punya datanya. Orang yang terkena dengue fever, incident rate namanya, dari 100.000 orang, itu yang kena itu 93. 0,09%. Menurut saudara besar atau kecil? Kalau saudara bilang itu tinggi, prevalensinya tinggi, dianggap besar, jumlah sampelnya kecil udah cukup. Betul metodenya. Kalau jumlah prevalensinya tinggi, ambil sampelnya sedikit aja, sampel nyamuknya. Karena kita sudah bisa dapat perkiraan yang cukup andal. Tapi kalau prevalensinya rendah, 0,09, maka jumlah sampelnya harus besar. Itu dong. Sampel yang mereka ambil dalam 6 bulan itu kira-kira 29.000. Jadi mereka pasang alat, ya, perangkat, dapat tuh 29.000 nyamuk tuh dalam 6 bulan. Kenapa nggak diajarin ke masyarakat? Nah, cara nangkapnya nyamuk supaya demam berdarah nggak ada. Selesai kan udah. Kalian cuma berapa orang peneliti, tapi coba rakyat diajarin tuh. Pakai alat itu yang mereka bikin, bisa kasih tahu alatnya apa. Tangkap tuh, pasang di situ. Udah seminggu udah dapat berapa ribu. Udah nggak ada demam berdarah kan. Ini kan dia nangkap sampel, 30.000 sampel, dapat selama 6 bulan, jadi rata-rata sebulan dapat berapa tuh? Dapat 5.000. Buat tim kecil kalian. Coba bayangin kalau seluruh rakyat dikasih alatnya. Ya. Nah,
Jadi kita lihat juga kenapa jumlah sampel itu jadi penting. Karena kalau jumlah sampelnya itu besar, maka tingkat kepastiannya kecil. Kalau kalian cuma ambil sampel yang kecil, jumlahnya kecil, tingkat ketidakpastiannya besar. Jadi semakin kecil tingkat ketidakpastian yang dapat diterima, semakin besar jumlah sampel yang diperlukan. Menurut saudara 30.000 cukup nggak? Untuk nanti diterapkan di seluruh Indonesia, model yang di Jogja. Kenapa? Karena ini ada kaitannya nanti dengan namanya level of confidence dari statistik yang kita pakai. Karena dihitung secara statistik, ada namanya level of confidence. Confidence kita berapa? 90%, 95%, 99%. Semakin kecil sampelnya, semakin rendah tingkat kepercayaannya, tingkat kepastiannya. Jadi untuk mengambil sampel itu perlu, karena metode analisis untuk statistiknya nanti, kalau kita pakai statistik yang sederhana, maka jumlah sampelnya ya kecil aja, nggak apa-apa. Tapi kalau kita pakai model statistik yang memerlukan presisi statistik yang sangat tinggi, presisi di sini ya, presisi statistik yang sangat tinggi, maka kita perlu jumlah sampel yang besar. Ya, itu kritik saya mengenai jumlah sampel yang diambil. Nah, tentunya jumlah sampel yang diambil itu kan pasti sebelumnya udah dibikin rancangan studi. Rancangan studinya itu gimana? Ya, lalu faktor-faktor, walaupun udah ada rancangan studi, bisa meleset kalau ada sampel-sampel yang hilang gimana? Kan harus dipertimbangkan. Lalu faktor lainnya ya dalam soal sampel itu, kembali lagi ke jumlah sampel. Kalau Anda ingin mendeteksi yang benar. Kalau you ingin mendeteksi perbedaan kecil atau kejadian langka, yang langka, 0,09% itu langka nggak itu? Kalau itu langka, jumlah sampelnya justru harus besar, bukan kecil. Kalau kejadiannya umum, jumlah sampelnya nggak usah besar. Kayak COVID, banyak terjadi jumlah sampelnya nggak usah besar. Nah, mungkin juga ya, jumlah sampel yang diambil itu terbatas. Mungkin disebabkan bisa jadi anggaran atau sumber dayanya yang tersedia itu terbatas. Karena kalau sampelnya besar, perlu lebih banyak waktu, perlu lebih banyak uang, perlu lebih banyak tenaga. Nah, jadi saya kira dalam perencanaannya ini, apakah udah bekerja sama dengan ahli statistik enggak selama perancangan penelitian? Untuk memastikan jumlah sampel yang dipilih memadai untuk tujuan penelitiannya atau enggak. Kalau ini sudah diperkirakan untuk dipakai untuk nasional, dan jumlah sampelnya nggak bisa kecil, variasinya juga nggak bisa seperti yang dilakukan di Jogja. Jadi analisa daya namanya, power analysis, itu bisa membantu untuk menentukan jumlah sampel yang diperlukan berdasarkan parameter-parameter yang relevan. Ya, mengenai jumlah sampel. Nah, ini kaitannya kenapa ada jumlah sampelnya terbatas. Katanya risetnya bertahun-tahun. Riset pendahuluan itu penting banget. Sebelum kita nyebarin nyamuk Wolbachia, kita harus tahu jumlah sampel prevalensinya berapa, jumlah sampel yang diambil berapa. Kita tahu nggak durasinya berapa lama? Kan dia bertahun-tahun untuk ngambil sampel ini. Berapa lama? Berapa tahun? Tahu nggak? 6 bulan. Dari bulan Desember sampai 2015 sampai Mei 2016. 6 bulan. Jadi 6 bulan itu juga nggak memenuhi syarat. Karena di kita kan ada musim hujan, ada musim kemarau. Jadi dia tidak mencakup, dia Desember sampai Mei, dia nggak mencakup variasi musiman. Jadi 5 bulan itu
riset 5 bulan ya, itu periodenya itu singkat untuk mengamati variasi musiman dalam pengurangan demam berdarah dan aktivitas nyamuk. Dia bisa melihat aktivitas nyamuk dalam 5 bulan. Jadi kalau dia membatasi terbatas waktunya hanya 5 bulan, ini berarti dia sudah mengabaikan fluktuasi yang dapat terjadi selama musim hujan dan kemarau. Kan kita ada 2 musim, dia nyambil 5 bulan aja. Musim hujan dan musim kemarau dia punya dampak signifikan pada reproduksi dan aktivitas Aedes aegypti itu. Kenapa nggak 1 tahun? Kenapa dia nyambil 6 bulan itu aja? Artinya, ya, dengan you hanya riset hanya sekian bulan, 6 bulan, 5 bulan, tidak ada ketidakcakupan siklus hidup nyamuk itu. You nggak tahu siklus hidup nyamuk itu. Karena siklus hidup nyamuk itu melibatkan beberapa fase. Fase larva, fase pupa, dan dewasa. 5 bulan mungkin tidak mencakup seluruh siklus hidup ini. Nggak mencakup. Jadi kalau itu begitu menyebabkan ketidakcukupan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor musiman mempengaruhi reproduksi dan kelangsungan hidup nyamuk Aedes aegypti. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ketika you akan sebarkan itu di beberapa kota, musim apa you mau sebarin? Antara Desember sama Mei juga. Bukannya Februari, bukannya yang di Bali ini kan terkadang malah November. Malah ada yang sebelumnya di kota-kota lain, di Kupang. Kan musimnya udah beda. Jadi banyak yang nggak ciples kalau bahasa Sunda tuh, kayak nggak cocok. Hasil penelitiannya yang begitu, lalu nggak difotokopi, disebar aja bulan apa aja. Jadi variabilitasnya juga dari nyamuk ini tidak terpantau dalam populasi nyamuk. Kalau periode studinya yang demikian singkat, gagal menangkap perubahan populasi nyamuk yang dapat terjadi secara signifikan selama periode yang lebih panjang, maka variabilitasnya tidak terpantau. Ingat. Kenapa fluktuasi ini penting? Karena kalau 5 bulan lo nggak bisa lihat fluktuasinya. Fluktuasi dalam jumlah nyamuk itu punya implikasi langsung terhadap prevalensi virus demam berdarah. Paham nggak itu? Jadi artinya you tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang pola jangka panjang penurunan nyamuk. Studi macam apa ini? Itu kan nggak punya keterbatasan mengidentifikasi pola jangka panjangnya. Karena efek jangka panjang dari faktor seperti lingkungan, iklim, lalu keberlanjutan penurunan demam berdarah, jadi nggak terungkap sepenuhnya. Ini dari soal durasi waktu penelitian aja udah clear. Berarti rancangannya dari awal sudah clear. Nah kalau sudah keliru gini, cukup nggak untuk menilai terhadap dinamika epidemiologisnya? Bisa nggak you lihat? Karena durasi yang terbatas, itu nggak memungkinkan analisa menyeluruh terhadap dinamika epidemiologis dari demam berdarah. Nggak bisa identifikasi tren jangka panjang, siklus penularan, faktor risiko yang berkembang sepanjang waktu. Tahu nggak? Itu ya, yang saya sampaikan hoax bukan. Nilai aja sendiri. Video ini yang seri hoax namanya. Ini yang kelima, ada banyak. Ada 30 barangkali nanti. Ini yang kelima.
Nah, tolong saudara-saudara yang sudah lihat video pertama, hoax kedua, ketiga, keempat, tolong kasih komen. Saya nggak pernah dalam video-video saya minta komen atau like, nggak pernah. Karena saya nggak komersialkan. Tapi kali ini saya minta komen. Kenapa saya minta komen? Karena komen-komen saudara, jumlah komen saudara itu bisa menjadi data statistik untuk menjawab tuduhan-tuduhan bahwa ini hoax atau bukan. Jadi penjelasan saya yang saya berikan, saudara jangan percaya. Periksa aja sendiri. Bukan baru saudara jawab, tapi tolong kasih komen di bawah ini. Bagi saya penting. Setidaknya saudara-saudara yang merasa terbantu dalam video ini, beri komen. Nah, komen-komen itu nanti saya akan kumpulkan jadi data statistik buat saya untuk memberitahukan kepada pihak-pihak yang mengatakan semua yang saya sampaikan itu hoax. Biar yang menjawab saudara-saudara, jangan saya. Saya hanya memberikan penjelasan. Nanti kita hitung statistiknya, tingkat confidence levelnya berapa. Di seperti meneliti nyamuk gitu ya, jumlah sampelnya berapa, nah nggak apa ya lah. Saudara tuh nyamuk-nyamuk, berapa tuh jumlah sampel yang bisa saya kumpulkan. Nah itu menjadi tingkat level kepercayaan bahwa yang disampaikan benar atau tidak. Ya, terima kasih ya sebelumnya.